Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Azizatul Fatihatin, NIM 202033231. Di sini saya akan menilai atau menganalisis, mengkaji sebuah buku pelajaran SD yang berjudul Tugasku Sehari-hari kelas 2. Saya akan membahas fiksi dan non-fiksi dalam buku ini. Sebelumnya, apa sih fiksi dan non-fiksi itu? Fiksi, cerita fiksi adalah karya yang menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya atau sifatnya tidak nyata. Contohnya, cerpen, ada drama, puisi, ada novel, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi adalah karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman atau bersifat nyata. Contohnya ada artikel dan biografi, dan masih ada banyak lainnya ya. Bacaan ini termasuk cerita non-fiksi. Karena apa? Non-fiksi itu kan dibuat berdasarkan fakta atau realitas, benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan termasuk pengalaman kan? Seperti judulnya ini kan tugasku sehari-hari di rumah. Dari cerita non-fiksi ini berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Dalam cerita ini menggunakan bahasa denotatif atau lebih mudahnya makna sebenarnya dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda ya. Sepertinya kan sudah lugas kan gitu tadi. Jadi jelas ya, kalimatnya tidak menimbulkan ambigu. Bahasanya pun sangat mudah dipahami untuk anak SD. Dalam cerita ini menggunakan alur maju. Karena apa? Karena menceritakan mulai merawat kebun sampai memanen hasil sayur. Kemudian dalam cerita ini ada aspek kognitifnya, yaitu berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional seperti pengetahuan ya. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk mengenali atau mengingat materi atau cerita yang telah dipelajari. Jadi anak kalau sudah membaca ini ingat, oh iya saya pernah membaca ini. Membaca cerita bahwa anak membantu orang tuanya di rumah, memahami. Kemudian ada aspek afektif, yaitu materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Seperti setelah membaca cerita ini, anak akan merasa semangat atau memberikan apresiasi kepada anak ini karena telah membantu pekerjaan orang tuanya. Wow, ini loh, dalam cerita ini anaknya sangat berbakti, membantu orang tua di rumah, gitu ya. Terus ada aspek psikomotorik. Misalkan, aspek ini meliputi perilaku, gerakan, atau koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Misalkan peniruan ya, setelah anak membaca cerita ini, anak mempraktekkan atau meniru membantu orang tua berkebun, misalkan menanam cabai atau sebagainya. Yang selanjutnya ada cerita drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut. Cerita drama ini termasuk dalam kategori cerita fiksi karena menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh atau tidak nyata, atau juga bisa dikatakan khayalan. Dalam cerita ini ada aspek afektifnya, yaitu berkaitan dengan emosi atau perasaan. Bahasanya pun sangat mudah dipahami oleh anak-anak.
Dalam cerita ini terdapat pesan sangat penting, yaitu pertemanan itu lebih penting, lebih baik daripada permusuhan. Itulah contoh dari fiksi dan non-fiksi dalam buku ini. Dan setelah saya membaca semua buku ini, bisa saya simpulkan bahwa 65% dari buku ini adalah cerita non-fiksi, sedangkan 35%-nya adalah fiksi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.